Berjumpa lagi dengan channelnya Soma Channel. Semoga kalian tetap terhibur dengan video-video yang ada di channel ini. Teman-teman saya mohon maaf jika Soma Channel sudah lama tidak membuat konten hiburan karnaval dan lainnya karena situasi saat ini yang tidak memungkinkan. Pastinya teman-teman tahu sendiri keadaan kita sekarang. Kita semua harus menaati peraturan pemerintah untuk tetap di rumah. Oke teman-teman, kali ini Soma Channel akan membuat cerita asal-usul Reog Ponorogo. Silahkan simak teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe supaya kalian nantinya akan dapat pemberitahuan jika ada video terbaru dari Soma Channel. Kala ada seorang puteri yang cantik jelita bernama Dewi Sanggalangit. Ia puteri seorang raja yang terkenal di Kediri. Karena wajahnya yang cantik jelita dan sikapnya yang lemah lembut, banyak para pangeran dan raja-raja yang ingin meminangnya untuk dijadikan sebagai istri. Namun sayang Dewi Sanggalangit nampaknya belum berhasrat untuk berumah tangga, sehingga membuat pusing kedua orang tuanya. Padahal kedua orang tuanya sudah sangat mendambakan hadirnya seorang cucu. "Anakku, sampai kapan kau akan menolak setiap pangeran yang datang melamarmu?" tanya raja pada suatu hari. "Ayahanda, sebenarnya hamba belum berhasrat untuk bersuami. Namun jika ayahanda sangat mengharapkan, baiklah. Namun hamba minta syarat, calon suami hamba harus bisa memenuhi keinginan hamba." Petik 2. Lalu apa keinginanmu itu? Petik 2. Hamba belum tahu. Loh, kok aneh? Sahut Baginda. Hamba akan bersemedi minta petunjuk dewa. Setelah itu hamba akan menghadap ayahanda untuk menyampaikan keinginan hamba. Petik 2. Demikianlah, 3 hari 3 malam Dewi Sanggalangit bersemedi. Pada hari keempat ia menghadap ayahandanya. "Ayahanda, calon suami hamba harus mampu menghadirkan suatu tontonan yang menarik. Tontonan atau keramaian yang belum ada sebelumnya. Semacam tarian yang diiringi tabuhan dan gamelan. Dilengkapi dengan barisan kuda kembar sebanyak 140 ekor. Nantinya akan dijadikan iringan pengantin. Terakhir harus dapat menghadirkan binatang berkepala 2. Petik 2. Wah, berat sekali syaratmu itu. Sahut Baginda. Meski berat, syaratnya itu tetap diumumkan kepada segenap halayak ramai. Siapa saja boleh mengikuti sayembara itu. Tidak peduli para pangeran, putra bangsawan atau rakyat jelata. Para pelamar yang tadinya menggebu-gebu untuk memperistri Dewi Sanggalangit jadi ciut nyalinya. Banyak dari mereka yang mengundurkan diri karena merasa tak sanggup memenuhi permintaan sang dewi. Akhirnya tinggal 2 orang yang menyatakan sanggup memenuhi permintaan Dewi Sanggalangit. Mereka adalah Raja Singabrong dari Kerajaan Lodaya dan Raja Kelanaswandana dari Kerajaan Bandarangin. Baginda Raja sangat terkejut mendengar kesanggupan kedua raja itu. Sebab Raja Singabrong adalah manusia yang aneh. Ia seorang manusia yang berkepala harimau. Wataknya buas dan kejam. Sedang Kelanaswandana adalah seorang raja yang berwajah tampan dan gagah. Namun punya kebiasaan aneh, suka pada anak laki-laki. Anak laki-laki itu dianggapnya sebagai gadis-gadis cantik. Namun semua sudah terlanjur. Dewi Sanggalangit tidak bisa menggagalkan persyaratan yang telah diumumkan. Raja Singabrong dari Kerajaan Lodaya memerintah dengan bengis dan kejam. Semua kehendaknya harus dituruti. Siapa saja dari rakyatnya yang membangkang tentunya akan dibunuh. Raja Singabrong bertubuh tinggi besar. Dari bagian leher ke atas berwujud harimau yang mengerikan. Berbulu lebat dan penuh dengan kutu-kutu. Itulah sebabnya ia memelihara seekor burung merak yang rajin mematuki kutu-kutunya. Ia sudah mempunyai selir yang jumlahnya banyak sekali. Namun belum mempunyai permaisuri. Menurutnya sampai detik ini belum ada wanita yang pantas menjadi permaisurinya, kecuali Dewi Sanggalangit dari Kediri. Karena itu ia sangat berharap dapat memenuhi syarat yang diajukan oleh Dewi Sanggalangit. Raja Singabrong telah memerintahkan kepada para abdinya untuk mencarikan kuda-kuda kembar. Mengerahkan para seniman dan seniwatinya menciptakan tontonan yang menarik. Dan mendapatkan seekor binatang berkepala 2. Namun pekerjaan itu ternyata tidak mudah. Kuda kembar sudah dapat dikumpulkan. Namun tontonan dengan kreasi baru belum tercipta. Demikian pula binatang berkepala 2 belum didapatkannya. Maka pada suatu hari ia memanggil patihnya yang bernama Iderkala.
Hai Pati, coba kamu selidiki sampai bagaimana si Klanaswandana mempersiapkan permintaan Dewi Sanggalangit. Kita jangan sampai kalah cepat oleh Klanaswandana. Pati Iderkala dengan beberapa prajurit pilihan segera berangkat menuju kerajaan Bandarangin dengan menyamar sebagai seorang pedagang. Mereka menyelidiki berbagai upaya yang dilakukan oleh Raja Klanaswandana. Setelah melakukan penyelidikan dengan seksama selama 5 hari, mereka kembali ke Lodaya. Ampun Baginda, kiranya si Klanaswandana hampir berhasil mewujudkan permintaan Dewi Sanggalangit. Hamba lihat lebih dari 100 ekor kuda kembar telah dikumpulkan. Mereka juga telah menyiapkan tontonan yang menarik yang sangat menakjubkan. Pati Iderkala melaporkan, wah celaka, kalau begitu sebentar lagi dia dapat merebut Dewi Sanggalangit sebagai istrinya, kata Raja Singabrong. Lalu bagaimana dengan binatang berkepala 2, apa juga sudah mereka siapkan? Hanya binatang itulah yang belum mereka siapkan. Tapi nampaknya sebentar lagi mereka dapat menemukannya, sambung Pati Iderkala. Raja Singabrong menjadi gusar sekali. Ia bangkit berdiri dari kursinya dan berkata keras, Pati Iderkala, mulai hari ini siapkan prajurit pilihan dengan senjata yang lengkap. Setiap saat mereka harus siap diperintah menyerbu ke Bandarangin. Demikianlah, Raja Singabrong bermaksud merebut hasil usaha keras Raja Klanaswandana. Setelah mengadakan persiapan yang matang, Raja Singabrong memerintahkan prajurit mata-mata untuk menyelidiki perjalanan yang akan ditempuh Raja Klanaswandana dari Wengker menuju Kediri. Rencananya Raja Singabrong akan menyerbu mereka di perjalanan dan merampas hasil usaha Raja Klanaswandana untuk diserahkan sendiri kepada Dewi Sanggalangit. Raja Klanaswandana yang memerintah kerajaan Wengker berwajah tampan dan bertubuh gagah. Ia memerintah dengan adil dan bijaksana. Namun ada wataknya yang tidak baik, ia suka mencumbui anak laki-laki. Ia menganggap anak laki-laki yang berwajah tampan dan bertubuh molek itu seperti gadis-gadis remaja. Hal ini sangat mencemaskan pejabat kerajaan dan para pendeta, menimbulkan kesedihan bagi para rakyat yang harus kehilangan anak laki-lakinya sebagai pemuas nafsu. Raja, Pati Pujanggeleng dan pendeta istana sudah berusaha menasehati Raja agar meninggalkan kebiasaan buruknya itu, namun saran mereka tiada gunanya. Raja tetap saja mengumpulkan puluhan anak laki-laki yang berwajah tampan. Pada suatu hari Raja Klanaswandana memanggil semua pejabat kerajaan dan para pendeta. Ia berkata bahwa ia akan menghentikan kebiasaannya jika dapat memperistri Dewi Sanggalangit dari Kediri. Sebab semalam ia mimpi bertemu dengan gadis cantik jelita itu dalam tidur. Menurut para dewa, gadis itulah yang akan menghentikan kebiasaan buruknya mencumbui anak laki-laki. Seluruh pejabat dan pendeta menyetujui kehendak raja yang ingin memperistri Dewi Sanggalangit. Maka ketika mereka mendengar persyaratan yang diajukan Dewi Sanggalangit, mereka tiada gentar. Seluruh kaula kerajaan, baik para pejabat, seniman, rakyat biasa rela bekerja keras guna memenuhi permintaan Dewi Sanggalangit. Karena mendapat dukungan seluruh rakyatnya, maka dalam tempo yang tidak begitu lama Raja Klanaswandana dapat menyiapkan permintaan Dewi Sanggalangit. Hanya binatang berkepala 2 yang belum didapatnya. Pati Pujanggeleng yang bekerja mati-matian mencarikan binatang itu akhirnya angkat tangan, menyatakan ketidaksanggupannya kepada Raja. Tidak mengapa, kata Raja Klanaswandana. Soal binatang berkepala 2 itu aku sendiri yang akan mencarinya. Sekarang tingkatkan kewaspadaan, aku mencium gelagat kurang baik dari kerajaan tetangga. Maksud Baginda, tanya Pati Pujanggeleng penasaran. Coba kau menyamar jadi rakyat biasa, berbaurlah dengan penduduk di pasar dan keramaian lainnya. Perintah itu dijalankan, maka Pati Pujanggeleng mengerti maksud Raja. Ternyata ada penyusup dari kerajaan Lodaya. Mereka adalah para prajurit pilihan yang menyamar sebagai pedagang keliling. Pati Pujanggeleng yang juga mengadakan penyamaran serupa akhirnya dapat mengorek keterangan secara halus apa maksud prajurit Lodaya itu datang ke Bandarangin. Prajurit Lodaya merasa girang setelah mendapatkan keterangan yang diperlukan. Ia bermaksud kembali ke Lodaya. Namun sebelum melewati perbatasan, anak buah Pati Pujanggeleng sudah mengepungnya. Karena prajurit itu melawan, maka terpaksa para prajurit Bandarangin membunuhnya. Pati Pujanggeleng menghadap Raja Klanaswandana.
"Apa yang kau dapatkan?" tanya Raja Kelanaswandana. "Ada penyusup dari kerajaan Lodaya yang ingin mengorek keterangan tentang usaha Baginda memenuhi persyaratan Dewi Sanggalangit. Raja Singa Barong hendak merampas usaha Baginda dalam perjalanan menuju Kediri." "Kurang ajar," sahut Raja Kelanaswandana. "Jadi Raja Singa Barong akan menggunakan cara licik untuk memperoleh Dewi Sanggalangit. Kalau begitu kita hancurkan kerajaan Lodaya. Siapkan bala tentara kita." Sementara itu Raja Singa Barong yang menunggu laporan dari prajurit mata-mata yang dikirim ke Bandarangin nampak gelisah. Ia segera memerintahkan Pati Iderkala menyusul ke perbatasan. Sementara dia sendiri segera pergi ke Taman Sari untuk menemui si burung merak. Karena pada saat itu kepalanya terasa gatal sekali. "Hai burung merak, cepat patukilah kutu-kutu di kepalaku," teriak Raja Singa Barong dengan gemetaran. Menahan gatal, burung merak yang biasa melakukan tugasnya segera hinggap di bahu Raja Singa Barong lalu mematuki kutu-kutu di kepala Raja Singa Barong. Patukan-patukan si burung merak terasa nikmat, asyik bagaikan buayan sehingga Raja Singa Barong terlena dan akhirnya tertidur. Ia sama sekali tak mengetahui keadaan di luar istana, karena tak ada prajurit yang berani melapor kepadanya. Memang sudah diperintahkan kepada prajurit bahwa jika ia sedang berada di Taman Sari siapapun tidak boleh menemui dan mengganggunya. Jika perintah itu dilanggar maka pelakunya akan dihukum mati. Karena tertidur ia sama sekali tak mengetahui jika di luar istana pasukan Bandarangin sudah datang menyerbu dan mengalahkan prajurit Lodaya. Bahkan Pati Iderkala yang dikirim ke perbatasan telah binasa lebih dahulu karena berpapasan dengan pasukan Bandarangin. Ketika peperangan itu sudah merembet ke dalam istana dekat Taman Sari, barulah Raja Singa Barong terbangun karena mendengar suara ribut-ribut. Sementara si burung mereka masih terus bertengger mematuki kutu-kutu di kepalanya. Jika dilihat sepintas dari depan, Raja Singa Barong seperti binatang berkepala dua, yaitu berkepala harimau dan burung merak. "Hai, mengapa kalian ribut-ribut?" teriak Raja Singa Barong. Tak ada jawaban, kecuali berkelebatnya bayangan seseorang yang tak lain adalah Raja Kelanaswandana. Raja Bandarangin itu tahu-tahu sudah berada di hadapan Raja Singa Barong. Raja Singa Barong terkejut sekali. "Hai Raja Kelanaswandana, mau apa kau datang kemari?" "Jangan pura-pura bodoh," sahut Raja Kelanaswandana. "Bukankah kau hendak merampas usahaku dalam memenuhi persyaratan Dewi Sanggalangit?" Jadi kau sudah tahu," sahut Raja Singa Barong dengan penuh rasa malu. "Ya, maka untuk itu aku datang menghukummu." Berkata demikian Raja Kelanaswandana mengeluarkan kesaktiannya, diarahkan ke bagian kepala Raja Singa Barong. Seketika kepala Singa Barong berubah. Burung merak yang bertengger di bahunya tiba-tiba melekat jadi satu dengan kepalanya sehingga Raja Singa Barong berkepala dua. Raja Singa Barong marah bukan kepala. Ia mencabut kerisnya dan meloncat menyerang Raja Kelanaswandana. Namun Raja Kelanaswandana segera mengayunkan cambuk saktinya bernama Samandiman. Cambuk itu dapat mengeluarkan hawa panas dan suaranya seperti halilintar. Jedar, begitu terkena cambuk Samandiman, tubuh Raja Singa Barong terpental, menggelepar-gelepar di atas tanah. Seketika tubuhnya terasa lemah dan anehnya tiba-tiba tubuhnya berubah menjadi binatang aneh berkepala dua, yaitu kepala harimau dan merak. Ia tidak dapat berbicara dan akalnya telah hilang. Raja Kelanaswandana segera memerintahkan prajurit Bandarangin untuk menangkap Singa Barong dan membawanya ke negeri Bandarangin. Beberapa hari kemudian Raja Kelanaswandana mengirim utusan yang memberitahukan Raja Kediri bahwa ia segera datang membawa persyaratan Dewi Sanggalangit. Raja Kediri langsung memanggil Dewi Sanggalangit. "Anakku, apa kau benar-benar bersedia menjadi istri Raja Kelanaswandana?" "Ayahanda, apakah Raja Kelanaswandana sanggup memenuhi persyaratan hamba?" "Tentu saja, dia akan datang dengan semua persyaratan yang kau ajukan. Masalahnya sekarang, tidakkah kau menyesal menjadi istri Raja Kelanaswandana? Jika hal itu sudah jodoh, hamba akan menerimanya. Siapa tahu kehadiran hamba di sisinya akan merubah kebiasaan buruknya itu," tutur Dewi Sanggalangit. Demikianlah, pada hari yang ditentukan datanglah rombongan Raja Kelanaswandana dengan kesenian reog sebagai pengiring.
Raja Kelana Swandana datang dengan iringan 144 ekor kuda kembar. Dengan suara gamelan, gendang dan trompet aneh yang menimbulkan perpaduan suara aneh, merdu mendayu-dayu. Ditambah lagi dengan hadirnya seekor binatang berkepala dua yang menari-nari liar namun indah dan menarik hati. Semua orang yang menonton bersorak kegirangan. Tanpa terasa mereka ikut menari-nari dan berjingkrak-jingkrak kegirangan mengikuti suara musik. Demikianlah, pada akhirnya Dewi Sanggalangit menjadi permaisuri Raja Kelana Swandana dan diboyong ke Bandarangin. Di Wengker. Wengker adalah nama lain dari Ponorogo sehingga di kemudian hari kesenian reog itu disebut reog Ponorogo. Terima kasih sudah menonton video cerita asal-usul reog Ponorogo. Saya mohon maaf jika ada salah dalam kami menyampaikan cerita asal-usul reog Ponorogo. Sampai jumpa di video selanjutnya.